Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah kalkulus ada beberapa bahasan tentang fungsi pemetaan ya yang belum kita bicarakan. Yang pertama adalah ada fungsi genap dan gasal, kemudian ada komposisi fungsi, yang ketiga ada fungsi implisit. Kita akan membicarakannya tiga ini di video ini. Oke, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah tentang fungsi genap dan gasal. Fungsi genap dan gasal. Ya. Kalau kita punya fungsi f dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real, ada fungsi f dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Fungsi f ini dikatakan sebagai fungsi genap, satu ya, dikatakan sebagai fungsi genap. F ini fungsi genap itu jika berlaku ini, jika berlaku f min x itu sama dengan fx, itu maka dia f itu dikatakan sebagai fungsi genap. Kemudian yang kedua, f ini dikatakan sebagai fungsi gasal itu jika berlaku f min x itu sama dengan min fx, gitu ya. Jadi kalau ada f min x sama dengan fx maka dia genap. Kalau f min x sama dengan min fx maka dia gasal. Oke, supaya lebih mudah mungkin langsung ke contoh itu ya. Contoh dari fungsi genap. Example ya. Example itu contoh. Yang pertama adalah fungsi genap. Fungsi genap. Tadi harus berlaku bahwa f min x itu sama dengan fx. Contohnya apa? Contohnya adalah yang pertama, kalau ada fungsi f ya, ada fungsi f yang nilainya diberikan oleh fx itu sama dengan harga mutlak x. Kita punya ini fx sama dengan harga mutlak x, itu adalah contoh fungsi genap. Kenapa? Karena harga mutlak dari min x itu sama dengan harga mutlak dari x, gitu ya. Maka dia fungsi genap. Kemudian contoh lagi yang lain misalnya adalah fx itu sama dengan cos x. Kosinus. Maaf, ini buat nulis agak susah. Kosinus x. Oke ya. Kita tahu bahwa cos dari min x itu sama dengan cos dari x. Sehingga dia kedua-duanya ini ya, harga mutlak x dan cos x itu adalah dua contoh dari fungsi genap. Fungsi genap itu kalau digambarkan secara grafik dia akan simetri kiri dengan kanan, atau dengan kata lain sumbu y-nya itu menjadi sumbu simetri dari grafik fungsi itu. Kita coba gambar ya. Kalau ada fx sama dengan harga mutlak x, bentuk grafiknya seperti apa? Bentuk grafiknya kan seperti ini. Fx sama dengan harga mutlak x, ini misal sumbu x dan sumbu y. Fx sama dengan harga mutlak x itu bentuk grafiknya yang sini begini, yang kanan seperti ini. Ulangi. Enggak tepat. Gini dan ini ke sana, gitu ya. Maksudnya lurus. Ya, anggap aja lurus. Ini yang kiri dengan yang kanan ini simetri. Yang kanan ini dengan yang kiri ini simetri dengan sumbu y sebagai sumbu simetrinya. Kemudian fx sama dengan cos x juga seperti itu kalau digrafikkan. Nanti sumbu y itu menjadi sumbu simetri. Lihat. Fx sama dengan cos x gini ya, saya gambarnya di sini. Grafik fungsi cos itu seperti apa bentuknya? Seperti ini kira-kira ya. Dan ini sama ya antara, atau simetri ya, antara kiri dengan kanan. Ini dengan ini itu simetri dengan sumbu y ini sebagai sumbu simetrinya. Itu contoh fungsi genap. Oke, gampang ya. Kemudian yang kedua, contoh dari fungsi gasal.
Yang kedua, contoh dari fungsi Gasal pakai hitam. Fungsi, tulisan saya bisa dibaca nggak ya? Bisa ya, fungsi Gasal. Contoh dari fungsi Gasal ini, kalau fungsi Gasal dia harus memenuhi ini ya. F min X itu harus sama dengan min Fx. Min Fx, contoh fungsi seperti apa yang memenuhi ini? Misalnya yang pertama adalah F apa ya? Fx itu saya berikan sebagai X itu sendiri. Misalnya gini. Jelas ya, bahwa kita lihat dari sini. Kalau ditanyakan, kalau Fx sama dengan X, kalau F dari min X, ini F min X, itu berapa? Ya min X gitu kan. Dan min X itu ternyata sama dengan min Fx. Karena X tadi kan Fx, maka ini sama dengan min Fx, ya. Maka memenuhi yang atas ini. Maka itu adalah contoh dari fungsi Gasal. Tapi saya hilangkan kembali ya. Yang penting sudah paham ya, bahwa Fx sama dengan X itu adalah contoh dari fungsi Gasal. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, misalnya adalah diberikan Fx sama dengan sinus. Tadi kan kita pakai cos, sekarang pakai sin. Sin X. Sin ini adalah contoh dari fungsi Gasal. Fungsi Gasal itu kalau digrafikkan, dia tidak simetri kiri dengan kanan. Tapi kalau bagian kiri atau bagian kanannya itu dicerminkan dulu terhadap sumbu X, maka nanti hasilnya menjadi simetri kiri dan kanan. Maksudnya gimana toh? Oke, kita gambarkan ya. Yang pertama, grafik dari fungsi ini Fx sama dengan X. Kalau digrafikkan, sini aja ya, kan seperti ini bentuknya ya, seperti ini bentuknya ya. Saya pakai ungu gambarnya. Yang di kanan begini, yang di kiri begini, garis lurus ya, garis lurus. Oke. Ini kan nggak simetri kiri dengan kanan. Tapi kalau yang bagian kiri atau bagian kanan, ya, bagian ini, bagian kiri atau yang bagian kanan, kita cerminkan terhadap sumbu mendatar, sumbu X, maka nanti akan menjadi simetri. Yang dicerminkan salah satu aja ya, yang kiri atau yang kanan. Misalnya yang kiri, saya cerminkan terhadap sumbu X, maka hasil cerminannya kan ini, gitu ya. Dan kita lihat bahwa ini, gini aja, bahwa yang ini, garis ini dengan garis ini, itu dia simetri kiri dengan kanan. Simetri setelah dicerminkan. Kemudian contoh kedua juga begitu. Fx sama dengan sin X ini, kalau digrafikkan seperti ini. Nggak muat tempatnya, slide. Benar. Agak kesini aja. Gini ya, bentuk grafik fungsi sinus seperti ini. Kalau dilanjutkan ke sana ya begini. Gitu ya. Lihat ya, ini kan nggak simetri kiri dengan kanan. Tapi kalau yang satu bagian kiri atau kanan kita cerminkan terhadap sumbu X, misalnya yang kiri, ini saya cerminkan jadinya seperti ini. Oke. Maka kita lihat bahwa bentuk ini, kelihatan ya, bentuk ini, terus ini, itu dia simetri kiri dan kanan. Simetri setelah dicerminkan terhadap sumbu X satu bagiannya. Itu adalah fungsi Gasal. Jelas ya? Oke, pembahasan fungsi genap Gasal saya anggap cukup. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang komposisi fungsi. Komposisi fungsi. Jelek tulisannya. Saya ulangi ya, tulisannya jelek. Komposisi fungsi. Tapi sebelum terlalu jauh membahas komposisi fungsi,
Saya mau bahas dulu komposisi pemetaan, karena komposisi ini nggak cuma di fungsi, tapi juga di pemetaan sebenarnya. Komposisi pemetaan. Nah, gini ya. Nanti lanjutannya ke fungsi, tapi kita bahas dulu yang pemetaan. Kalau ada pemetaan, dua buah pemetaan, ada F, ada G. Kemudian yang F itu pemetaannya dari himpunan A ke himpunan B. Dan yang kedua ada pemetaan G. Pemetaan G itu dari himpunan B ke himpunan C. Gini. Kita lihat di sini antara F dengan G ini, kalau F itu menuju ke himpunan B. Kalau G berasal dari himpunan G. Maka di sini ada sama-sama B. Ada B, ada B. Ada ya. F dari A ke B, G dari B ke C, sama-sama ada B-nya. Ada himpunan yang sama di sini. Oke. Kemudian kalau daerah hasil F atau range F itu ternyata beririsan dengan domain G, maka nanti ada himpunan, ada fungsi, ada pemetaan G bundaran F yang itu ada G bundaran F yang itu dari A menuju ke C. Ini ya. Mohon maaf ya, telepon saya nggak angkat. Nanti saya telepon setelah videonya selesai. Ini ada G bundaran F dari A menuju ke C. Asalkan dengan syarat tadi ya, daerah hasilnya F itu beririsan dengan domain G. Range F diiriskan dengan domain G itu bukan himpunan kosong, maka nanti ada pemetaan G bundaran F namanya komposisi fungsi F dengan fungsi G yang itu berasal dari himpunan A ke himpunan C. Jelas ya? Sebagai contoh gini maksudnya, atau gini saya gambarkan dulu secara diagram ya. Kalau ada himpunan A, kemudian ada himpunan B, ada himpunan C, kemudian ada pemetaan F. Ada pemetaan F dari A menuju ke B, ada pemetaan G dari B menuju ke C. Kemudian pemetaan F, perhatikan, dari A menuju B, dia kan pasti punya yang namanya domain atau daerah asal. Misalnya domainnya adalah ini. Kemudian ini itu punya bayangan di B, misalnya adalah ini aja. Misalnya ini gitu ya. Kemudian ada pemetaan G dari B menuju C, kan pasti punya domain juga dia. Misalnya domainnya adalah ini. Jelas ya. Kemudian ini punya daerah hasil di C, misalnya adalah ini. Sekarang kita lihat range-nya F itu beririsan dengan domainnya G. Beririsan di mana? Beririsan di sini ini. Beririsan di sini. Di wilayah ini. Itu irisan antara range F dengan domain B. Jelas ya? Di wilayah ini. Otomatis nanti ada titik-titik di domain F. Ada titik-titik di sini. Ada titik-titik di domain F di sini yang nanti hasilnya itu ada di irisan antara range F dengan domain B. Dan otomatis titik di sini nanti itu punya hasil di sana, di sini. Oke. Jadi kalau digambar gini. Ini kalau ditarik ke sana, mungkin gini. Sini ditarik ke sini, maka ada wilayah di A yang bayangannya itu adalah ini ya. Ada wilayah di A yang bayangannya itu adalah di sini. Ya. Kemudian dari sini ada yang dibayangkan, dipetakan ke C. Ini ya, nanti hasilnya adalah di sini. Hasilnya adalah di sini. Gini ya, bisa bayangkan ya. Gambarnya kurang tepat ya, ada yang kelantur keluar dari sini, nggak masalah. Udah saya hapus dikit. Gini ya, paham ya? Maka
Yang dari sini ke sini ini, yang dari sini ke sini, oke, itu kita namakan sebagai G bundaran F. G bundaran F, pemetaan dari mana ke mana? Ya dari A ke C. Dari A ke C, domainnya adalah yang warna biru ini, oke, saya kasih warna merah. Kembali. Domainnya adalah yang ini, yang biru ini. Range dari G bundaran F adalah yang biru yang di sini. Oke, maka kalau ditanyakan, disuruh mencari domain dari G bundaran F, ya berarti itu adalah inverse image atau prabayangan dari ini yang ada di sini. Atau boleh juga gini, domain dari G bundaran F adalah titik-titik di domain A, titik-titik di domainnya F, yaitu ini, ya, yang memenuhi syarat bayangan dari pemetaan F itu adalah di domainnya G. Saya ulangi ya, domain dari G bundaran F adalah titik-titik di domainnya F yang memenuhi syarat bayangan dari titik-titik itu juga, maaf ya, oke, maaf tadi ada sedikit gangguan. Saya lanjutkan ya. Domain dari G bundaran F itu adalah titik-titik di domainnya F, oke ya, yang punya bayangan dari F di domainnya G di sini, gitu. Sekarang kasusnya saya perluas kasusnya ke fungsi. Jadi F itu bukan saya perluas ya, saya khususkan ke fungsi. Jadi misalnya F itu adalah pemetaan dari R atau fungsi dari R menuju R gitu ya. F itu dari R menuju ke R, kemudian G itu juga dari R menuju ke R. Seperti tadi kan ini R, otomatis nanti kita ada fungsi G bundaran F, ada fungsi G bundaran F dari R menuju ke R. Dengan syarat ya, dengan syarat range-nya F dengan domainnya G itu beririsan atau irisannya enggak nol. Maka ada seperti ini. Supaya lebih enak mungkin kita langsung masuk ke contoh ya. Misalnya ada pemetaan F dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dan diberikan Fx. Gini aja lah, saya terus gini. Bentar. Ada pemetaan F dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real, memasangkan X menuju ke Fx, yang Fx ini sama dengan akar X plus 1, misalnya gitu. Kemudian ada pemetaan G dari himpunan bilangan real. Nah, himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real yang memasangkan Y menuju ke Fy. Sekarang saya pakai Y ya, supaya nggak sama notasinya dengan yang atas. Itu sama dengan 1 dibagi Y min 3, misalnya gitu. Y min 3. Kemudian tentunya nanti ada yang namanya G bundaran F. Ya. Itu dari mana ke mana? Itu adalah dari R menuju R. Dari ini menuju ini gitu ya. Karena yang ini kan sama. Ini sama-sama R, maka ada G bundaran F dari sini menuju ke sini. Oke. Bentuknya seperti apa nanti? Bentuknya adalah seperti apa? Nilai dari G bundaran F itu ya kita lihat gini. Kalau ada titik Y, itu maka oleh G akan dipasangkan dengan 1 per Y min 3. Ini ya. Kalau ada Y akan, oh kok ini nulisnya F toh, saya salah nulis ya. Ini nulisnya bukan F tapi G ya. Di sini G, saya hapus ya, sorry. Salah nulis ini ya. Ini G ya. GY sama dengan 1 bagi Y min 3. Kalau ada Y, maka Y itu akan dipasangkan oleh G ke titik 1 dibagi Y min 3. Maka kalau Y-nya itu adalah Fx, maka Fx tadi akan dipasangkan dengan
1 dibagi fx min 3, sementara fx-nya kan ini ya. Maka kalau dari x G bundaran F ini itu akan memasangkan gini ya, memasangkan X menuju ke G bundaran Fx gitu ya, yang G bundaran Fx itu sama dengan 1 dibagi Y-nya itu Fx ya, Fx min 3, maka 1 dibagi akar X, 1 dibagi akar X plus 1, nulisnya susah, min 3 gini ya, 1 dibagi akar X plus 1 min 3 itu adalah nilai atau bayangan dari X terhadap pemetaan G bundaran F. Ini dia. Nah, kalau yang ditanyakan adalah domain, yang himpunan manakah yang menjadi domain dari G bundaran F ya? Pertanyaannya gitu. Domain dari G bundaran F itu yang mana? Yang mana? Gini aja ya. Yang mana? Ada pertanyaan seperti ini misal. Yang manakah domain dari G bundaran F? Oke, kita coba menjawab itu. Gini ya, seperti tadi. Kalau ada pemetaan F dari R menuju R, kemudian ada pemetaan G dari R menuju R, maka nanti ada G bundaran F asalkan asalkan range-nya F itu beririsan dengan domainnya G, maka domain ini ya, maka domain dari G bundaran F itu adalah himpunan XX ya, himpunan semua X yang memenuhi yang pertama. X itu harus anggota dari domain F, itu jelas ya. X anggota dari domain F. Oke, dan syarat kedua, ini syarat pertama ya. Syarat pertama X-nya harus anggota dari domain F. Syarat kedua, Fx harus anggota dari domain G. Ya. Fx harus anggota dari domain G. Fx ini nggak muat ya, harusnya di sampingnya, tapi karena nggak muat saya tulis di bawahnya. Fx harus anggota dari domain G. Enggak. Gini ya. Himpunan titik-titik X yang memenuhi syarat yang pertama adalah X harus anggota dari domain F, Fx-nya harus anggota dari domain G. Maka itu adalah domain G bundaran F. Ini dalam makna gini ya. Dalam makna domain maksimal, artinya semua X asalkan kalau dimasukkan nanti ada hasilnya atau terdefinisi, maka dia masuk menjadi anggota domain. Seperti yang ada di video sebelumnya. Oke. Jadi kalau tadi kasusnya ya seperti ini, diberikan F-nya seperti ini, akar X plus 1, G-nya seperti ini, 1 bagi Y min 3. Nah, domainnya yang mana? Ya kita lihat dulu, kita gunakan dua syarat ini. Yang pertama, X harus anggota dari domain F. Yang kedua, Fx harus anggota dari domain G. Syarat satu tadi, X harus anggota dari domain F. Kita ingat Fx tadi apa? Fx adalah akar ini ya, akar dari X plus 1. Akar dari X plus 1 itu ada nilainya kalau yang di dalam akar itu harus 0 atau positif. Kalau negatif, nggak ada hasilnya, karena akar negatif itu kan imajiner. Gitu ya. Supaya hasilnya bilangan real, maka yang di dalam akar harus 0 atau positif. Dengan ini, maka kita bisa menuliskan bahwa X plus 1, ya, X plus 1 itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, dengan ini maka kita bisa mengatakan bahwa X itu harus lebih dari atau sama dengan min 1. Ya, pindah ruaskan satunya ke kanan ya. X lebih dari atau sama dengan min 1. Ini syarat pertama seperti ini.
Kemudian syarat kedua tadi adalah fx harus anggota dari domain G. Fx anggota domain G. Kalau G-nya itu kan ini, ya. Maka domain G adalah semua nilai Y yang memenuhi Y-3 tidak 0. Kenapa kok tidak 0? Karena 1 dibagi 0 itu nggak terdefinisi. Selain 0, 1 dibagi berapapun itu ada nilainya, terdefinisi. Sehingga Y-3 tidak boleh 0 ya, catatan ya. Y-3 tidak boleh 0. Begini. Y-3 itu tidak 0. Nah, fx tadi kan beberapa dari Y itu. Y itu kan anggota ini. Y kan anggota ini loh. Y kan anggota R ini. Karena dari punyanya G ya. G dari R menuju R, Y itu kan di sini. Nah, fx itu di sini ya. Dan ini dengan ini kan menjadi satu nanti kan. Ketika kita ngomong G bundaran F itu, maka fx itu ya termasuk Y di situ ya. Maka fx min 3 itu tidak sama dengan 0. Sorry, bentar. Gini ya. Fx min 3 itu tidak sama dengan 0. Oke. Kemudian tadi apa itu fx? Fx adalah akar, nah ini, akar x plus 1 itu menjadi tidak sama dengan 0 gitu ya. Saya maaf ini salah salah tulis. Bukan begini, sorry. Ini fx ya. Itu kan ini fx min 3 tidak sama dengan 0, ada min 3-nya, kurang ya. Min 3 tidak sama dengan 0. Oke. Maka dari sini akar x plus 1 tidak sama dengan 3 gitu ya. Sehingga x plus 1 tidak sama dengan, dikuadratkan ya, menjadi 9. Dan menjadi x-nya di sini tidak sama dengan 8. Oke. Tidak sama dengan 8. Oke ya. Maka di sini x-nya tidak harus lebih dari min 1 dan x-nya harus tidak boleh 8 gitu. Ada dua syarat ini. Maka domain dari G bundaran F itu adalah himpunan semua X demikian rupa sehingga X itu lebih dari atau sama dengan min 1 dan X-nya itu tidak sama dengan 8. Gitu ya. Ini adalah domain dari G bundaran F. Oke, pembahasan tentang komposisi fungsi saya rasa cukup. Berikutnya adalah fungsi implisit, ini yang terakhir di video ini ya. Fungsi implisit. Fungsi-fungsi yang kita kenalkan selama ini itu fungsi eksplisit. Di sini fungsinya kita batasi ya, fungsi dari R ke R ya. Fungsi dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Fungsi yang kita perkenalkan selama ini itu eksplisit. Kalau kita nulis fx sama dengan 2x, fx sama dengan sin x, itu semuanya eksplisit itu. Kenapa kok eksplisit? Karena jelas mana variabel bebas, mana variabel tak bebasnya. Ya. Kalau fungsinya itu eksplisit seperti ini jelas. Ini namanya variabel bebas. Fx ini, atau kita tulis y itu ya, y-nya ini atau fx-nya itu adalah variabel tak bebas. X di sini variabel bebas. Y di sini sama dengan fx ini adalah variabel tak bebas. Artinya apa? Fx itu nilainya bergantung kepada x gitu. Jelas ya? Yang dia bergantung itu ada di sebelah kiri.
kemudian yang menjadi inputnya itu ada di sebelah kanan, kanan sama dengan maksudnya ya. Sebelah kanan sama dengan ini. Oke, itu adalah fungsi eksplisit. Tapi yang kita mau bicarakan di sini adalah fungsi implisit, maka bukan yang ini gitu. Maka karena bukan yang ini ya saya hapus ya. Bukan yang ini ya yang mau kita bicarakan. Tapi kan minimal tahu dulu ya yang namanya fungsi eksplisit seperti yang kita bicarakan sebelum-sebelumnya itu. Kalau fungsi implisit itu antara variabel bebas dengan variabel tak bebas itu dia jadi satu di sebelah kiri sama dengan. Jadi dia sering dituliskan seperti ini. Ada suatu bentuk R itu pokoknya suatu ungkapan yang dia bergantung kepada X dan Y, kemudian sama dengan 0 gitu. Sama dengan 0 gini. Biasanya kan ditulis Y atau Fx sama dengan sekian X gitu kan. Nah ini tuh enggak, ini adalah X dengan Y nya tuh nyampur jadi satu, terus itu sama dengan 0 gitu. Atau seharusnya ya nggak harus sama dengan 0 sih, pokoknya X dengan Y nya tuh nyampur, intinya gitu. Nyampurnya seperti apa? Misal kita tulis gini ya, Y sama dengan X plus 1, ini fungsi eksplisit. Tapi kalau saya nulisnya gini, Y min X min 1 sama dengan 0, ini adalah fungsi implisit. Ini fungsi implisit ini. Artinya Y dengan X nya tuh nyampur, dia variabel bebas dengan tak bebasnya ada dalam satu ruas seperti ini, sehingga nggak jelas mana yang bebas mana yang nggak bebas. Tapi yang jelas adalah Y ini tentu nilainya akan bergantung pada X supaya pernyataan ini benar ya, pernyataan Y min X min 1 ini benar, maka nilai Y nggak bisa bebas dari X gitu. Tapi yang kedua ini adalah namanya fungsi implisit ya. Yang kedua ini fungsi implisit. Meskipun bisa kita bawa lagi ke sana gitu ya, bisa kita bawa ke fungsi eksplisit. Tapi yang jadi catatan di sini, yang namanya fungsi eksplisit itu ternyata tidak selalu berupa fungsi. Fungsi eksplisit tidak selalu berupa fungsi, meskipun kita menyebutnya fungsi eksplisit. Kenapa? Karena nanti Y-nya itu bisa punya dua nilai untuk satu nilai X. Itu kan bukan fungsi. Kalau fungsi kan gini, diberikan satu buah X pasti mendapatkan satu buah Y. Tapi kalau satu buah X diberikan ternyata mendapatkan lebih dari satu buah Y atau satu buah atau lebih dari satu buah Fx, itu namanya nggak fungsi kan gitu kan. Atau boleh gini lah nanti, satu buah X diberikan kok hasilnya dua buah Y, maka itu dianggap sebagai dua buah fungsi misalnya gitu, itu juga boleh. Tapi intinya secara umum ya, satu buah X nanti nggak selalu mendapatkan satu buah Y di dalam fungsi implisit, sehingga secara umum saya ngomong bahwa fungsi implisit itu secara umum ya tidak benar-benar fungsi, tidak selalu fungsi meskipun kita menyebutnya fungsi. Yang penting paham ya. Sebagai contoh saya kasih gini sebagai contoh. Kalau misalkan dikasih X kuadrat min Y gini sama dengan gini aja, X kuadrat kembali, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Persamaan apa ini? Ini persamaan lingkaran ya, kalau di dua dimensi. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Ini adalah contoh fungsi implisit ya, antara Y dan X nya nyampur di satu ruas seperti ini. Ini perhatikan. Kalau saya mau mencari Y sebagai fungsi X atau Y sama dengan bla 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 X gitu misalnya gitu, cara mencarinya gimana? Kita bisa nulis ini toh, Y kuadrat sama dengan 1 min X kuadrat. Benar ya? Kemudian Y-nya berapa? Ternyata Y-nya adalah plus minus kan. Bisa plus, bisa min. Dua ya, bisa plus, bisa min dari akar 1 min X kuadrat. Bisa plus, bisa min dari akar 1 min X kuadrat. Ada dua nilai Y untuk satu buah nilai X. Ada plus, ada min. Ini bukan fungsi gitu ya, bukan fungsi. Tapi boleh ini kita anggap sebagai dua buah fungsi, yaitu fungsi yang pertama adalah Y sama dengan plus akar 1 min X kuadrat. Fungsi yang kedua adalah min akar 1 min X kuadrat. Itu yang jelas
ini kita namakan sebagai fungsi implisit. Yang ini kita namakan sebagai fungsi implisit ya. Nanti di kalkulus yang pertemuan-pertemuan berikutnya yang membahas tentang turunan dan lain-lain, nanti ada turunan fungsi implisit dan sebagainya. Sehingga ini harus tahu gitu ya. Di awal saya sampaikan di awal. Itu ya, itu contoh dari fungsi implisit. Dan masih banyak contoh lain kalau mau dibahas satu-satu, tapi nggak mungkin kan semuanya. Ya sembarang ya, pokoknya ada sin X per Y misalnya gitu. Sama dengan sesuatu, sama dengan 1 misalnya gitu. Maka ini adalah contoh fungsi implisit. Jelas ya? Dan masih banyak contoh yang lain ya. Oke, pembahasan tentang fungsi pemetaan saya rasa cukup sampai sini. Kalau ada buat video berikutnya, berarti video berikutnya sudah ganti bahasan ya. Akan membahas tentang limit di video berikutnya. Tapi pembahasan tentang fungsi, pemetaan, relasi cukup sampai sini saya rasa. Silakan dipelajari, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, jangan takut untuk bertanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.